Ada 3 faktor yang melatar belakangi kata tulis kami. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah masalah suatu negara yang harus segera diperbaiki. Keberhasilan suatu negara dapat diukur dengan laju tingkat perekonomian dan keberhasilan dari sektor pembangunan suatu negara. Yang kedua adalah penduduk. Perekonomian yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan serta meningkatkan angka kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41%. Di mana sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah tersebut sekitar 90% dari total penduduk miskin di Indonesia. Ganyong atau dalam bahasa ilmiah Canna edulis merupakan tanaman yang berasal dari pegunungan Andes, Amerika. Tanaman ini menghasilkan umbi yang biasa disebut umbi ganyong, yang merupakan batang yang berada di dalam tanah. Umbi ganyong sangat baik untuk pertumbuhan anak balita. Hal ini dikarenakan umbi ganyong mengandung fosfor, zat besi, dan kalsium yang tinggi. Selain itu, umbi ganyong juga mudah dicerna, sehingga umbi ganyong baik untuk kesehatan. Berdasarkan penelitian Widyaningsih tahun 2011 mengungkapkan bahwa ketahanan pangan di suatu daerah didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Komoditas umbi ganyong yang ada di Indonesia cukuplah melimpah. Hal ini menggambarkan kapasitas pangan yang paling kuat dan memiliki kondisi ketahanan pangan yang ideal dan mampu bersuasembada pangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya Irfan Saladin dan rekan saya Ita Susilawati, kami dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2017 mempersembahkan karya tulis dengan judul Nyongbar Snack Umbi Ganyong Canna edulis inovasi makanan selingan berbasis pangan lokal Indonesia guna meningkatkan SDM unggul dan berkualitas. Selain kandungan serat dan mineral yang lebih tinggi dibanding umbi-umbi yang lain, ganyong juga memiliki keunggulan, yaitu jumlah bagian umbi yang dapat dikonsumsi sebesar 68%. Ganyong juga memiliki kandungan inulin. Inulin dalam 100 gram pura ganyong memiliki nilai sebesar 23,62%. Inulin berperan sebagai prebiotik, yaitu merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus besar, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik tersebut. Salah satu produk pangan cepat saji yang memiliki nilai fungsional dan berkembang saat ini adalah snack bar. Snack bar adalah makanan ringan yang berbahan dasar sereal, kacang-kacangan, dan bisa ditambah dengan buah-buahan. Bahan-bahan diikat menggunakan bantuan agen pengikat atau yang dinamakan dengan binder dan berbentuk batangan. Snack bar menyediakan zat-zat gizi yang hampir sama dengan makanan pokok. Indonesia, produk snack bar belum banyak dikenal di masyarakat karena masih kurangnya dalam inovasi produk. Snack bar yang ditemui di masyarakat umumnya berbahan dasar pangan dari impor, misalnya gandum, oat, dan buah-buahan yang dikeringkan seperti kismis. Selain dikategorikan sebagai makanan ringan, selingan ini merupakan cemilan sehat yang mengandung gizi yang lengkap, di antaranya yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, snack bar juga dapat dikategorikan sebagai EFP, Emerging Food Product, yang mana dapat dikonsumsi ketika dalam keadaan darurat dengan kandungan gizi yang dapat memenuhi kebutuhan tiap orang per hari, yaitu 2100 kilokalori. Berikut merupakan cara pembuatan nyongbar. Yang pertama adalah pengumpulan alat dan bahan, kemudian yang kedua adalah pembersihan, di mana umbi ganyong dibersihkan kulit bagian luarnya kemudian direndam dengan air untuk menghilangkan getah yang masih terkandung dalam umbi ganyong. Kemudian pemotongan, selanjutnya adalah pengukusan, selanjutnya adalah pembuatan adonan, pengovenan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Kemudian dalam hal produksi, nyongbar snack dapat terus diproduksi melalui industri rumah tangga dengan dukungan PKK, BUMDes, dan Karang Taruna yang dikelola secara mandiri sehingga masalah pengangguran dapat berkurang dan teratasi. Dalam pemasaran nyongbar dilakukan dengan dua cara.
Cara yang pertama yaitu secara langsung, di mana produk Nyongbar dijual di toko makanan dan toko oleh-oleh sekitar. Cara yang kedua yaitu dengan mempublikasi produk Nyongbar melalui pemanfaatan media sosial maupun aplikasi jual beli online seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Pemasaran secara tidak langsung ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang jaraknya relatif jauh dari tempat produksi, sehingga Nyongbar dapat diperjualbelikan tidak hanya di wilayah tempat produksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.